Halo semuanya. Selamat datang kembali di Inspirasi Abadi. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan mungkin sedikit sensitif, yaitu mengenali ciri orang yang mungkin dianggap bodoh namun merasa sangat pintar. Pasti kita pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu, yang terlalu yakin dengan kecerdasan atau pengetahuan mereka sendiri, meskipun seringkali ada kesenjangan antara keyakinan mereka dan kenyataan objektifnya. Pastikan teman-teman menonton video ini hingga akhir, agar mendapat informasi yang utuh. Inilah ciri orang yang merasa pintar padahal aslinya bodoh. Yang pertama, kurangnya kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk secara objektif mengevaluasi dan memahami diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, emosi, dan keyakinan. Orang yang kurang sadar diri cenderung tidak mampu melakukan evaluasi ini secara mendalam. Mereka mungkin memiliki pandangan yang terlalu tinggi tentang kemampuan mereka, atau seringkali tidak menyadari kelemahan yang dimiliki. Dalam konteks interaksi sosial dan profesional, kurangnya kesadaran diri dapat menghalangi seseorang untuk berkembang secara pribadi dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Contoh konkretnya adalah ketika seseorang tidak mampu menerima umpan balik atau kritik dengan baik. Sebagai contoh, ketika mereka dihadapkan dengan kesalahan dalam argumen atau kekurangan dalam pengetahuan, reaksi pertama mereka cenderung membela diri atau bahkan menunjukkan agresi. Mereka mungkin tidak mempertanyakan kebenaran dari kritik yang diterima atau mencoba untuk memahami perspektif orang lain. Hal ini seringkali mengakibatkan mereka terjebak dalam pemahaman diri yang sempit dan tidak mampu untuk tumbuh atau berkembang secara signifikan. Kesadaran diri yang baik bukanlah tentang merendahkan diri atau merasa tidak aman, tetapi tentang memiliki pemahaman yang jujur dan seimbang tentang kekuatan dan kelemahan kita. Dengan kesadaran diri yang kuat, seseorang dapat lebih baik dalam mengelola emosi, meningkatkan kualitas hubungan sosial, dan menjadi lebih terbuka terhadap pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Intinya, mengembangkan kesadaran diri yang baik adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kecerdasan yang sejati dan kematangan pribadi. Hal ini membantu kita untuk lebih baik dalam menghadapi tantangan, menerima umpan balik dengan terbuka, dan terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Yang kedua, ketidakmampuan menerima kritik atau saran. Salah satu ciri yang menonjol pada orang yang merasa pintar tapi sebenarnya tidak adalah ketidakmampuan untuk menerima kritik atau saran secara konstruktif. Mereka sering merasa terancam atau menolak kritik sebagai serangan pribadi. Alih-alih membuka diri untuk mempertimbangkan sudut pandang baru atau memperbaiki kesalahan, mereka cenderung membela diri atau menolak ide bahwa mereka bisa salah. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang, karena mereka tidak melihat kritik sebagai peluang untuk meningkatkan diri. Intinya, kemampuan untuk menerima kritik dengan terbuka adalah tanda kecerdasan emosional dan kematangan intelektual. Itu membantu seseorang untuk memperbaiki diri dan mengembangkan pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga adalah berlagak tahu segalanya. Orang yang merasa pintar tapi sebenarnya tidak seringkali cenderung berlagak atau berpura-pura tahu segalanya. Mereka mungkin menggunakan informasi yang tidak akurat atau bahkan mengarang fakta untuk mendukung argumen mereka. Motivasi di balik perilaku ini seringkali untuk menunjukkan kecerdasan atau pengetahuan yang sebenarnya tidak mereka miliki. Mereka bisa menggunakan jargon atau bahasa yang rumit untuk menciptakan ilusi keahlian dalam bidang tertentu, meskipun sebenarnya pemahaman mereka tidak dalam kedalaman yang cukup. Contohnya adalah saat mereka terlibat dalam diskusi di mana mereka tidak benar-benar memahami topik, tetapi tetap menggunakan terminologi teknis atau jargon yang rumit. Hal ini tidak hanya menutupi ketidaktahuan mereka, tetapi juga dapat membuat orang lain merasa diintimidasi atau terkesan. Berlagak tahu segalanya bukanlah tanda kecerdasan yang sejati, melainkan lebih ke arah ketidaktahuan yang disembunyikan. Orang yang cerdas sejati tidak takut untuk mengakui ketidaktahuannya, atau untuk belajar dari orang lain. Yang keempat, ketidakmampuan mengakui kesalahan atau belajar dari kesalahan. Salah satu ciri yang mencolok dari orang yang merasa pintar tapi sebenarnya tidak adalah ketidakmampuan mereka untuk mengakui kesalahan atau belajar dari kesalahan yang mereka buat. Orang-orang seperti ini cenderung mempertahankan pandangan bahwa mereka selalu benar atau memiliki alasan untuk setiap tindakan yang mereka lakukan, bahkan ketika bukti menunjukkan sebaliknya. Mereka mungkin mengalami kesulitan untuk mengakui bahwa mereka telah membuat kesalahan atau mengambil langkah yang tidak tepat, karena hal ini dapat mengancam citra mereka yang percaya diri. Ironisnya, kemampuan untuk mengakui kesalahan adalah tanda dari kecerdasan yang sejati. Itu menunjukkan bahwa seseorang memiliki kematangan untuk menghadapi kenyataan dan kesediaan untuk belajar dan berkembang. Ketika seseorang tidak mampu mengakui kesalahan mereka, mereka juga kehilangan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan pertumbuhan pribadi yang signifikan. Selain itu,
Orang yang cerdas secara intelektual tidak hanya menghindari kesalahan, tetapi juga belajar dari mereka. Mereka menggunakan kesalahan sebagai kesempatan untuk merenung, mengevaluasi, dan memperbaiki pendekatan mereka di masa depan. Ini adalah sikap yang penting dalam mencapai kecerdasan yang sejati dan mencapai tujuan secara efektif. Jadi, penting bagi kita semua untuk tidak hanya mencari kebenaran dalam pandangan kita sendiri, tetapi juga untuk terbuka terhadap kemungkinan kesalahan dan untuk belajar dari pengalaman kita. Yang kelima, berlaga atau berpura-pura tahu segalanya. Orang yang merasa pintar tapi sebenarnya tidak seringkali cenderung berlaga atau berpura-pura tahu segalanya. Mereka mungkin menggunakan informasi yang tidak akurat atau bahkan membuat fakta untuk mendukung argumen mereka. Motivasi di balik perilaku ini seringkali untuk menunjukkan kecerdasan atau pengetahuan yang sebenarnya tidak mereka miliki. Mereka bisa menggunakan jargon atau bahasa yang rumit untuk menciptakan ilusi keahlian dalam bidang tertentu, meskipun sebenarnya pemahaman mereka tidak mendalam. Contoh konkretnya adalah ketika mereka terlibat dalam diskusi di mana mereka sebenarnya tidak memahami topik tersebut dengan baik, namun tetap menggunakan terminologi teknis atau jargon yang rumit. Hal ini tidak hanya menutupi ketidaktahuan mereka, tetapi juga dapat membuat orang lain merasa diintimidasi atau terkesan. Berlagak tahu segalanya bukanlah tanda kecerdasan yang sejati, melainkan lebih ke arah ketidaktahuan yang disembunyikan. Orang yang cerdas sejati tidak takut untuk mengakui ketidaktahuannya, atau untuk belajar dari orang lain. Saya harap pembahasan ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.